Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Martina Godensiatipa. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai dengan metode pembelajaran bagi anak usia dini. Jadi, metode pembelajaran anak usia dini merupakan cara-cara atau teknik yang digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter anak akan dapat memfasilitasi perkembangan berbagai potensi dan kemampuan anak secara optimal serta tumbuhnya sikap dan perilaku positif bagi anak. Jadi, metode pembelajaran ini juga dapat menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. Jadi, metode pembelajaran di sini yang saya ambil yaitu metode demonstrasi. Jadi, metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik itu secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Untuk selanjutnya, yuk simak video penjelasannya. Pagi adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah adik-adik, di sini kira-kiranya kita mau buat apa sih? Yang tentunya di sini kita akan bersama-sama belajar. Nah, kita akan belajar tentang apa? Jadi kita akan belajar tentang mengenal makhluk hidup yang hidupnya di air. Kira-kira apa ya makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi, tugas kita itu berbuat apa coba? Tugas kita itu yaitu untuk menjaga dan merawatnya. Kira-kira makhluk hidup apa aja sih yang hidupnya itu di air? Ya, yang pertama itu ada ikan, kemudian ada apa lagi ya? Ada lumba-lumba, ada gurita, ada kuda laut, dan juga masih banyak hewan lainnya yang hidupnya itu di air. Coba tebak, ayo kira-kira ini hewan apa ya? Ya, ini itu adalah ikan. Kira-kira ikan ini dia bernapas menggunakan apa ya? Ikan bernapas menggunakan insang. Jadi, ikan adalah hewan yang bernapas menggunakan insang dan dia merupakan suatu hewan yang hidupnya di air. Nah, sekarang siapa yang bisa menebak ini? Kira-kira ini hewan apa ya? Ini adalah gurita. Jadi, kira-kira gurita ini dia bernapas menggunakan apa sih? Jadi, gurita ini dia juga bernapas menggunakan insang. Jadi, gurita ini merupakan salah satu hewan yang juga hidupnya itu di air dan dia juga bernapas menggunakan insang. Jadi makhluk hidup yang hidupnya di air itu kebanyakan dia bernapas menggunakan insang. Tetapi tidak semuanya ya. Ada juga makhluk hidup yang hidupnya di air tetapi dia tidak bernapas menggunakan insang. Oke, sekarang kita beralih ke hewan yang satu ini. Kira-kira ini apa ya? Dia ini kalau di laut dia dikenal dengan hewan yang sangat ganas. Tapi kira-kira apa ya? Iya, ini adalah hiu. Tapi
kira-kira hiu ini dia bernapas menggunakan apa ya? Hiu bernapas menggunakan 5 liang insang. Jadi jika ada yang bertanya, hiu itu dia bernapas menggunakan apa sih? Jadi jawab saja ya, hiu itu bernapas menggunakan 5 liang insang. Jadi hiu juga merupakan salah satu makhluk hidup yang hidupnya di air. Oke, sekarang kita melihat pada hewan yang satu ini. Kira-kira ini hewan apa ya? Ini adalah siput. Jadi adik-adik jangan salah dulu ya, siput itu dia hidupnya itu ada di dua tempat, yaitu ada yang hidupnya di air, ada juga yang hidupnya di darat. Jadi siput yang hidupnya di air itu dia bernapas menggunakan insang. Kalau siput yang hidupnya di darat itu dia bernapas menggunakan paru-paru. Jadi siput itu merupakan makhluk hidup yang hidupnya itu di dua tempat, yaitu ada yang di air, ada juga yang di darat. Oke adik-adik, jadi ada 4 makhluk hidup yang sudah kita pelajari yang hidupnya itu di air. Jadi yang pertama itu ada ikan. Jadi ikan ini tadi dia bernapas menggunakan insang. Kemudian yang kedua itu ada gurita. Jadi gurita ini dia bernapas menggunakan insang juga. Terus yang ketiga itu ada hiu. Hiu ini dia bernapas menggunakan 5 liang insang. Kemudian dan yang keempat itu merupakan siput. Jadi siput ini dia ada yang hidupnya itu di air, ada juga yang hidupnya di darat. Kalau yang di darat itu dia bernapas menggunakan paru-paru. Kalau yang di air dia bernapas menggunakan insang. Jadi sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.